Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mungkinkah seorang hamba biasa seperti kita dipilih Allah menjadi walinya? Banyak orang mengira bahwa wali Allah adalah sosok luar biasa, dikenal banyak orang, memiliki karomah atau kedudukan tinggi di mata manusia. Padahal, dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa wali-walinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya, kedekatan dengan Allah bukan tentang popularitas, bukan tentang pujian manusia, dan bukan tentang gelar agama. Ini tentang hati yang benar-benar bersandar hanya kepadanya. Menjadi wali Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru seringkali mereka yang dicintai Allah diuji lebih dalam, ditempa lebih keras, dan dibersihkan lebih sering. Hatinya dilembutkan dengan air mata, dikuatkan dengan kesabaran, dan ditinggikan derajatnya melalui kesulitan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Kadang seseorang tidak menyadari bahwa setiap luka yang ia rasakan adalah cara Allah mendekatkannya. Setiap kegagalan adalah penjagaan, setiap kehilangan adalah proses pemurnian. Wali Allah seringkali tersembunyi. Mereka mungkin hidup sederhana, tidak dikenal luas, tidak selalu dipuji, tetapi hatinya hidup. Hatinya bergetar saat nama Allah disebut. Ia takut berbuat dosa meski tidak ada yang melihat. Ia menangis dalam sujudnya ketika manusia lain terlelap. Ia lebih memilih ridha Allah daripada tepuk tangan dunia. Saudaraku, bisa jadi selama ini Allah sedang menyiapkanmu. Bisa jadi engkau sedang diproses, dan tanpa engkau sadari, tanda-tandanya sudah mulai terlihat dalam hidupmu. Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan pengingat kebaikan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja tanda kamu sedang dipilih menjadi walinya tanpa kamu sadari. Tanda pertama, hatimu semakin peka terhadap dosa dan maksiat. Saudaraku, tanda pertama bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah hatimu semakin peka terhadap dosa. Kamu tidak lagi merasa nyaman ketika berbuat salah, sekecil apapun itu. Bahkan mungkin dosa yang dulu terasa biasa, kini membuat dadamu sesak dan hatimu gelisah. Inilah tanda kehidupan hati. Banyak orang bisa tertawa setelah bermaksiat. Banyak yang bisa tidur nyenyak setelah menyakiti orang lain. Tetapi ketika Allah mulai memilih seorang hamba, Dia melembutkan hatinya. Hatinya tidak tahan dengan maksiat. Lisannya terasa berat untuk berkata dusta. Kakinya terasa ragu untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoinya. Bahkan pikirannya pun mulai dijaga. Rasa bersalah yang dulu cepat hilang, kini menetap lebih lama. Kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, lalu sepanjang hari kamu memikirkannya. Kamu istighfar berulang kali. Kamu menyesal. Kamu ingin memperbaikinya. Itu bukan kelemahan. Itu tanda Allah masih menjaga hatimu. Hati yang hidup akan merasakan dosa seperti luka. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sensitif ia terhadap kesalahan. Ia tidak menunggu orang lain menegurnya. Ia menegur dirinya sendiri. Ia menghisap dirinya sebelum dihisap. Ia takut jika amalnya tidak diterima. Ia khawatir jika ibadahnya kurang ikhlas. Kadang kamu merasa berbeda dari lingkungan sekitarmu. Ketika orang lain santai membicarakan keburukan orang, hatimu tidak nyaman. Ketika candaan melewati batas, kamu merasa terganggu. Ketika tontonan tidak pantas muncul, kamu cepat mengalihkan pandangan. Itu bukan karena kamu merasa paling suci. Itu karena Allah sedang menjaga matamu, telingamu, dan hatimu. Wali Allah bukan orang yang tidak pernah salah. Mereka tetap manusia. Mereka bisa tergelincir. Tetapi yang membedakan adalah reaksi setelahnya. Mereka segera kembali. Mereka tidak menunda taubat. Mereka tidak membiarkan dosa menjadi kebiasaan.
Jika setiap kali kamu jatuh, kamu segera bangkit dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Itu tanda Allah belum membiarkanmu. Jika kamu masih diberi rasa malu ketika berbuat salah, itu tanda Allah masih menanamkan cahaya iman di dalam dadamu. Bahkan terkadang kamu menangis sendirian memikirkan dosa masa lalu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tetapi kamu merasa Allah melihatmu, dan rasa itu membuatmu ingin menjadi lebih baik. Saudaraku, kepekaan terhadap dosa adalah nikmat besar. Jangan pernah menganggapnya sebagai beban. Justru ketika hati sudah tidak merasa bersalah, disitulah bahaya. Ketika dosa terasa biasa, disitulah tanda hati mulai mengeras. Jika hari ini kamu mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah tergerak untuk istighfar, mudah merasa takut kehilangan ridhonya, bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, membersihkan agar layak menerima kedekatan dengannya. Ingatlah, wali Allah bukan diukur dari seberapa banyak orang mengenalnya, tetapi dari seberapa bersih hatinya di hadapan Allah. Dan hati yang bersih selalu sensitif terhadap dosa. Maka jika kamu merasa akhir-akhir ini hatimu semakin tidak tahan dengan maksiat, semakin ingin menjauh dari hal yang sia-sia, dan semakin takut kepada Allah meski tidak ada manusia yang melihat, bersyukurlah. Bisa jadi itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang memilihmu menjadi walinya, tanpa kamu sadari. Tanda kedua, hidupmu sering diuji, tetapi hatimu semakin kuat dan dekat kepada Allah. Saudaraku, tanda kedua bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah hidupmu tidak pernah lepas dari ujian. Tetapi setiap ujian justru membuatmu semakin dekat kepadanya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang dicintai Allah hidupnya akan selalu mudah. Rezekinya lancar, urusannya ringan, keluarganya harmonis tanpa masalah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Justru seringkali mereka yang dipilih Allah ditempa dengan ujian yang tidak ringan. Ingatlah, para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Rasulullah SAW kehilangan orang-orang tercinta, dihina, disakiti, bahkan diperangi. Namun dari semua itu lahir kesabaran, keteguhan, dan kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Jika akhir-akhir ini hidupmu penuh dengan cobaan, masalah ekonomi, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, kehilangan atau kekecewaan, tetapi hatimu tidak menjauh dari Allah, justru semakin sering bersujud, itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, itu tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Orang biasa ketika diuji akan marah kepada takdir. Ia menyalahkan. Tanda kedua, hidupmu sering diuji, tetapi hatimu semakin kuat dan dekat kepada Allah. Saudaraku, tanda kedua bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah hidupmu tidak pernah lepas dari ujian. Tetapi setiap ujian justru membuatmu semakin dekat kepadanya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang dicintai Allah hidupnya akan selalu mudah. Rezekinya lancar, urusannya ringan, keluarganya harmonis tanpa masalah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Justru seringkali mereka yang dipilih Allah ditempa dengan ujian yang tidak ringan. Ingatlah, para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Rasulullah SAW kehilangan orang-orang tercinta, dihina, disakiti, bahkan diperangi. Namun dari semua itu lahir kesabaran, keteguhan, dan kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Jika akhir-akhir ini hidupmu penuh dengan cobaan, masalah ekonomi, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, kehilangan atau kekecewaan, tetapi hatimu tidak menjauh dari Allah, justru semakin sering bersujud, itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, itu tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Orang biasa ketika diuji akan marah kepada takdir. Ia menyalahkan keadaan, ia menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Allah. Tetapi orang yang sedang dipilih menjadi walinya akan menangis dalam doa, bukan dalam protes. Ia mengadu, bukan memberontak.
Ia berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu, tetapi aku percaya Engkau Maha Benar." Ujian adalah cara Allah membersihkan hati. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, semakin tinggi kadar kemurniannya, semakin panas prosesnya. Allah tidak menguji sembarang hamba. Ujian adalah tanda perhatian. Ujian adalah bentuk tarbiyah langsung dari Allah. Mungkin kamu merasa lelah. Kamu pernah berkata dalam hati, "Kenapa aku terus yang diuji?" Namun setiap kali kamu hampir menyerah, selalu ada kekuatan yang membuatmu bangkit lagi. Ada ketenangan yang datang setelah sujud panjangmu. Ada rasa lapang setelah kamu membaca Al-Quran. Itu bukan kebetulan. Itu pertolongan Allah yang halus. Tanda kamu sedang dipilih adalah ketika ujian tidak membuatmu jauh, tetapi justru membuatmu semakin sering menyebut namanya. Kamu lebih banyak istighfar, lebih banyak tafakkur, lebih sering mengevaluasi diri. Kamu mulai sadar bahwa dunia bukan tujuan utama. Dan yang lebih dalam lagi, hatimu mulai tidak terlalu bergantung kepada manusia. Kamu pernah dikecewakan, ditinggalkan, atau tidak dipahami. Namun dari situ kamu belajar satu hal. Hanya Allah tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Ujian juga membuatmu lebih lembut kepada orang lain. Karena kamu tahu rasanya sakit, kamu tidak mudah menghakimi. Karena kamu pernah jatuh, kamu tidak merendahkan yang sedang terjatuh. Hatimu menjadi lebih empati. Saudaraku, jika hidupmu terasa berat tetapi imanmu semakin kuat, itu bukan tanda kegagalan, itu tanda pemilihan. Allah sedang membentukmu, Allah sedang membersihkan niatmu, Allah sedang menyiapkan hatimu agar hanya bergantung kepadanya. Wali Allah tidak lahir dari kehidupan yang selalu nyaman. Mereka lahir dari proses panjang, dari air mata yang tidak dilihat manusia, dari doa yang diulang dalam sepertiga malam, dari sabar yang terus diperjuangkan meski hati terasa perih. Maka jika hari ini kamu berada dalam ujian, jangan buru-buru berputus asa. Lihatlah bagaimana reaksimu. Jika kamu tetap memilih sujud daripada mengeluh, tetap memilih sabar daripada membalas, tetap percaya daripada curiga kepada takdir, bisa jadi itu adalah tanda kedua bahwa Allah sedang memilihmu menjadi walinya tanpa kamu sadari. Tanda ketiga, kamu semakin mencintai kesepian untuk berdua dengan Allah. Saudaraku, tanda ketiga bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah kamu mulai mencintai kesepian. Bukan kesepian karena tidak punya teman, tetapi kesepian yang kamu pilih untuk berdua dengan Allah. Dulu mungkin kamu selalu ingin ditemani, selalu ingin ramai, selalu ingin ada notifikasi, percakapan, dan perhatian manusia. Tetapi sekarang, ada waktu-waktu tertentu di mana kamu justru merasa damai saat sendirian. Saat malam sunyi, ketika orang lain terlelap, hatimu terasa hidup. Kamu menikmati momen ketika bisa berbicara kepada Allah tanpa gangguan. Kamu menikmati duduk sendiri setelah sholat, memperpanjang doa, atau sekadar diam sambil memikirkan kebesarannya. Ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Seolah hatimu berkata, "Disinilah tempatku." Inilah ciri hati yang mulai menemukan rumahnya. Orang yang terlalu cinta dunia akan gelisah ketika sendirian. Ia takut dengan kesunyian, karena di dalamnya ada ruang untuk berpikir. Tetapi orang yang sedang dipilih Allah justru menemukan cahaya dalam sepi. Ia tidak merasa kosong. Ia merasa ditemani. Kesepian itu bukan menjauh dari manusia sepenuhnya. Kamu tetap bergaul, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Namun hatimu tidak lagi bergantung pada keramaian. Kamu tidak lagi haus validasi. Kamu tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan. Bahkan kadang, kamu memilih mengurangi hal-hal yang sia-sia, mengurangi obrolan yang tidak perlu, mengurangi tontonan yang melalaikan. Kamu lebih selektif dalam berbicara, lebih berhati-hati dalam bercanda. Kamu mulai menghargai waktu. Dan di saat-saat sunyi itu, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Doamu terasa lebih dalam, tangismu lebih jujur,
hatimu lebih lembut. Kamu bisa mengakui kelemahanmu tanpa harus menjaga citra di depan siapapun. Wali Allah adalah mereka yang hatinya hidup bersama Allah, meski raganya berada di tengah manusia. Ketika ia sendirian, ia tidak merasa kosong. Ketika ia bersama orang banyak, ia tetap menjaga hatinya. Mungkin kamu mulai merasakan bahwa waktu terbaikmu adalah ketika tahajud. Ketika semua orang tidur, kamu bangun walau berat. Kamu berwudu dengan mata setengah terpejam. Tetapi setelah sujud, ada rasa yang sulit digantikan apapun. Ada kehangatan yang tidak bisa dibeli. Itu bukan sekadar kebiasaan. Itu panggilan. Tanda lain adalah kamu mulai lebih suka membaca Al-Quran dalam diam. Menikmati setiap ayat. Merenunginya. Bukan hanya membaca untuk selesai, tetapi membaca untuk meresapi. Seolah ayat itu berbicara langsung kepadamu. Saudaraku, ketika hati mulai menemukan manisnya ibadah dalam kesepian, itu pertanda besar. Karena tidak semua orang bisa menikmati kedekatan dengan Allah tanpa sorotan manusia. Tidak semua orang mampu menangis dalam doa ketika tidak ada yang melihat. Jika hari ini kamu lebih tenang dalam sepi, lebih damai saat berdua dengan Allah, dan lebih bahagia ketika bisa memperbaiki hubungan dengannya, daripada sekadar memperbaiki citra di hadapan manusia, maka bersyukurlah. Bisa jadi itu adalah tanda ketiga bahwa Allah sedang memilihmu menjadi walinya. Tanpa kamu sadari, Dia sedang menarik hatimu menjauh dari kebisingan dunia, agar hatimu hanya terpaut kepadanya. Dan ketika hati sudah merasa cukup dengan Allah, disitulah awal kedekatan yang istimewa. Tanda keempat, kamu dijauhkan dari banyak hal dunia yang dulu sangat kamu inginkan. Saudaraku, tanda keempat bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah ketika Allah menjauhkanmu dari banyak hal dunia yang dulu sangat kamu inginkan. Dulu mungkin kamu memiliki ambisi besar terhadap sesuatu, jabatan, hubungan, harta, pengakuan, atau impian tertentu yang terasa sangat penting. Kamu berdoa, berusaha, berharap sepenuh hati. Namun pada akhirnya satu persatu hal itu tidak kamu dapatkan. Bahkan mungkin hilang di saat kamu merasa paling membutuhkannya. Saat itu kamu kecewa. Kamu bertanya-tanya, "Ya Allah, kenapa bukan aku?" Kamu merasa gagal, merasa tertinggal, merasa tidak dipilih. Padahal bisa jadi justru saat itulah Allah sedang memilihmu. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua penolakan adalah keburukan. Kadang Allah menjauhkanmu dari sesuatu bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena hatimu terlalu bergantung padanya. Dan Allah ingin hatimu hanya bergantung kepadanya. Wali Allah adalah orang yang hatinya tidak terikat pada dunia. Bukan berarti ia tidak memiliki dunia, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Dan untuk mencapai titik itu, seringkali Allah harus melepaskan satu persatu keterikatan yang terlalu kuat. Mungkin kamu pernah sangat mencintai seseorang, tetapi hubungan itu tidak berakhir seperti yang kamu harapkan. Kamu pernah mengejar pekerjaan tertentu, tetapi gagal. Kamu pernah berharap pada manusia, tetapi dikecewakan. Semua itu terasa menyakitkan. Namun perlahan kamu menyadari satu hal, setiap kali sesuatu hilang, Allah menggantinya dengan kedekatan kepadanya. Setiap kehilangan membuatmu lebih sering berdoa. Setiap kekecewaan membuatmu lebih banyak bersujud. Setiap penolakan membuatmu lebih sadar bahwa hanya Allah sebaik-baik tempat bersandar. Itulah proses pelepasan. Tanda kamu sedang dipilih adalah ketika Allah tidak membiarkan hatimu terlalu nyaman dengan dunia. Saat kamu mulai terlalu larut, Allah menarikmu kembali. Saat kamu mulai terlalu bangga, Allah mengingatkanmu. Saat kamu mulai terlalu bergantung pada manusia, Allah memperlihatkan kelemahan manusia. Dan meski terasa pahit, di dalamnya ada penjagaan.
lihatlah bagaimana setelah semua itu, hatimu menjadi lebih sederhana. Kamu tidak lagi mudah iri, tidak lagi terlalu silau dengan pencapaian orang lain. Kamu mulai berkata dalam hati, jika ini bukan untukku, berarti Allah punya yang lebih benar untukku. Kamu mulai menerima takdir dengan lapang. Kamu belajar ridho, bukan ridho karena terpaksa, tetapi ridho karena percaya bahwa pilihan Allah selalu lebih baik daripada keinginanmu sendiri. Saudaraku, ketika dunia tidak lagi menjadi pusat hidupmu, itu tanda yang besar. Ketika kehilangan tidak lagi menghancurkan imanmu, tetapi justru menguatkannya, itu tanda kematangan ruhani. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu untuk kedudukan di sisinya yang tidak bisa diberikan kepada hati yang masih terikat kuat pada dunia. Jika hari ini kamu merasa banyak hal yang dulu kamu kejar kini menjauh, tetapi di saat yang sama kamu merasa lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, dan lebih ikhlas menjalani hidup, maka jangan bersedih. Bisa jadi itu adalah tanda keempat bahwa Allah sedang memilihmu menjadi walinya. Dia sedang melepaskan dunia dari genggaman hatimu agar hatimu hanya dipenuhi oleh cinta dan ridho kepadanya. Tanda kelima, Allah menjadikanmu penenang bagi orang lain, meski kamu sendiri sering terluka. Saudaraku, tanda kelima bahwa kamu sedang dipilih Allah menjadi walinya tanpa kamu sadari adalah ketika Allah menjadikanmu penenang bagi orang lain, meski di dalam hatimu sendiri ada luka yang tidak banyak diketahui manusia. Pernahkah kamu merasa setiap kali ada orang yang sedang sedih, mereka datang kepadamu? Setiap kali ada yang butuh nasihat, mereka mencarimu. Mereka merasa nyaman berbicara denganmu. Mereka merasa tenang mendengar kata-katamu. Padahal kamu sendiri sedang berjuang dengan masalahmu. Itu bukan kebetulan. Allah sering memilih hambanya yang sedang diproses untuk menjadi perantara ketenangan bagi orang lain. Karena orang yang pernah merasakan sakit biasanya memiliki empati yang lebih dalam. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih lembut dalam menguatkan. Wali Allah bukan hanya tentang ibadah pribadi yang kuat, tetapi juga tentang manfaat bagi sesama. Hatinya hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk meringankan beban orang lain. Mungkin kamu sering menyembunyikan kesedihanmu agar tidak membebani siapapun. Tetapi ketika orang lain bercerita, kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kamu memberi nasihat yang menenangkan. Kamu mengingatkan mereka tentang Allah, tentang sabar, tentang harapan. Dan yang unik, seringkali kata-kata yang kamu ucapkan untuk menguatkan orang lain justru menjadi penguat untuk dirimu sendiri. Seolah Allah sedang berbicara kepadamu melalui nasihat yang keluar dari lisanmu. Tanda kamu sedang dipilih adalah ketika kehadiranmu membawa ketenangan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena hatimu bersandar kepada Allah. Orang merasa aman karena kamu tidak menghakimi, kamu tidak merendahkan, kamu tidak membandingkan luka. Kamu mungkin tidak kaya raya, tidak memiliki jabatan tinggi, tidak terkenal. Tetapi ketika orang bertemu denganmu, mereka merasa lebih dekat kepada Allah. Mereka merasa lebih ingin memperbaiki diri. Itu adalah kemuliaan yang tidak semua orang miliki. Dan seringkali, semua itu terjadi dalam diam. Tidak ada sorotan, tidak ada pujian besar. Bahkan mungkin tidak ada yang menyadari betapa berat perjuangan batinmu sendiri. Saudaraku, Allah melihat semuanya. Allah melihat bagaimana kamu tetap tersenyum padahal hatimu sedang rapuh. Allah melihat bagaimana kamu tetap membantu padahal kamu sendiri butuh bantuan. Allah melihat bagaimana kamu tetap mendoakan orang lain meski doamu sendiri belum sepenuhnya terjawab. Inilah kedewasaan ruhani. Inilah tanda hati yang sedang dibentuk. Wali Allah adalah mereka yang keberadaannya menjadi rahmat. Mereka tidak selalu berbicara banyak tentang agama, tetapi akhlaknya membuat orang ingat kepada Allah. Sikapnya menenangkan, ucapannya menyejukkan, doanya tulus. Jika hari ini kamu sering menjadi tempat orang bersandar, tempat orang mengadu, tempat orang menemukan harapan,
maka jangan remehkan itu. Bisa jadi Allah sedang memuliakanmu dengan cara yang tidak kasat mata. Dan jika dibalik semua itu kamu tetap rendah hati, tetap merasa diri penuh kekurangan, tetap takut amalmu tidak diterima, maka itu tanda yang semakin kuat. Bisa jadi inilah tanda kelima bahwa Allah sedang memilihmu menjadi walinya tanpa kamu sadari. Dia menjadikanmu cahaya kecil di tengah kegelapan orang lain, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menjadi jalan kebaikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridai dan didekatkan kepadanya dalam keadaan hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari 5 tanda yang telah kita bahas, kita bisa memahami bahwa menjadi wali Allah bukan tentang kemasyhuran, bukan tentang karomah yang terlihat, dan bukan tentang pengakuan manusia. Wali Allah adalah hamba yang beriman dan bertakwa, yang hatinya hidup dan terus dijaga oleh Allah. Tanda pertama adalah hatimu semakin peka terhadap dosa. Kamu tidak nyaman dengan maksiat. Kamu cepat menyesal ketika salah. Kamu mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Itu pertanda hatimu masih bercahaya dan sedang dibersihkan. Tanda kedua, hidupmu sering diuji, tetapi ujian itu justru membuatmu semakin dekat kepada Allah. Kamu tidak lari darinya, tetapi mendekat. Kamu tidak memberontak, tetapi bersujud. Ujian menjadi jalan penguatan iman, bukan penghancur keyakinan. Tanda ketiga, kamu mulai mencintai kesepian untuk berdua dengan Allah. Kamu menikmati doa dalam diam, sujud yang panjang, dan momen ketika hanya ada kamu dan Rabb-mu. Hati yang menemukan ketenangan dalam sepi adalah hati yang sedang ditarik mendekat. Tanda keempat, kamu dijauhkan dari banyak hal dunia yang dulu sangat kamu inginkan. Kehilangan dan penolakan ternyata membuatmu lebih bergantung kepada Allah. Dunia tidak lagi menguasai hatimu. Kamu belajar ridho atas setiap takdirnya. Dan tanda kelima, Allah menjadikanmu penenang bagi orang lain. Kehadiranmu membawa keteduhan, ucapanmu menguatkan. Meski kamu sendiri memiliki luka, kamu tetap menjadi jalan kebaikan bagi sesama. Semua tanda ini mungkin terlihat sederhana, bahkan mungkin kamu tidak menyadarinya. Namun, di balik proses yang sunyi, bisa jadi Allah sedang membentukmu, membersihkan hatimu, dan mengangkat derajatmu di sisinya. Bukan untuk dunia melihat, tetapi untuk Allah ridho. Saudaraku, jika dari 5 tanda tadi ada yang kamu rasakan dalam hidupmu, jangan langsung merasa bangga. Justru, semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia merasa dirinya penuh kekurangan. Semakin ia takut amalnya tidak diterima. Semakin ia berharap agar Allah tidak mencabut hidayah dari hatinya. Menjadi wali Allah bukan tujuan untuk dibanggakan, tetapi amanah untuk dijaga. Karena kedekatan dengan Allah bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Menjaga hati, menjaga niat, menjaga keikhlasan. Jangan pernah merasa diri sudah sampai. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Bisa jadi, orang yang kita anggap biasa justru lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang Allah lihat bukan penampilan, bukan jumlah pengikut, bukan banyaknya pujian. Yang Allah lihat adalah hati yang tunduk dan penuh ridho. Jika hari ini kamu sedang diuji, tetaplah sabar. Jika kamu sedang kehilangan, tetaplah percaya. Jika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mendekat kepadanya. Teruslah memperbaiki sholatmu, teruslah menjaga lisanmu, teruslah membersihkan niatmu. Perbanyak istighfar, perbanyak doa agar Allah menetapkan hatimu di jalan yang benar. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya, hamba yang ketika disebut namanya di langit, para malaikat mengenalnya sebagai orang yang taat. Hamba yang hidupnya sederhana di bumi, tetapi mulia di sisi Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk wali-walimu yang Engkau ridho, yang Engkau jaga hatinya, dan yang Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.